Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau berbagi materi bimbingan dan konseling, yaitu pentingnya asertif. A. Pengertian asertif. Asertif adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan keinginan secara jujur pada orang lain tanpa merugikan orang lain. Apabila kita mampu mengungkapkan perasaan negatif atau marah, jengkel secara jujur sesuai dengan apa yang kita rasakan tanpa menyalahkan orang lain, maka kita telah mampu berperilaku asertif. Berperilaku asertif tidak hanya terbatas untuk mengungkapkan perasaan yang positif atau senang, tetapi juga yang negatif. Asertif versus agresif versus submisif. Asertif yaitu berani mengungkapkan kebutuhan dan perasaan diri sendiri, namun juga memperhatikan perasaan dan hak orang lain. Agresif yaitu perilaku menyerang orang lain dengan kata-kata yang kasar, mempermalukan, merendahkan, melecehkan, menyalahkan, marah-marah yang cenderung merugikan orang lain. Submisif yaitu tidak mengekspresikan pikiran dan perasaan pada orang lain dengan tidak mengatakan apapun dan menggerutu dalam hati yang sama sekali tidak dipahami oleh orang lain. B. Karakteristik orang asertif. 1. Mampu dan terbiasa mengekspresikan pikiran dan perasaan pada orang lain. 2. Meminta pertolongan pada orang lain pada saat membutuhkan pertolongan. 3. Sering bertanya pada orang lain pada saat sedang bingung. 4. Pada saat berbeda pendapat dengan orang lain, mampu mengungkapkan pendapatnya secara jujur dan terbuka. 5. Memandang wajah orang yang diajak bicara pada saat berbicara dengannya. 6. Pada saat tidak ingin melakukan sesuatu pekerjaan, mampu berkata tidak. C. Faktor yang mempengaruhi perilaku asertif. Faktor pengalaman masa kanak-kanak. Faktor tersebut dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Apabila pada masa kanak-kanak terbiasa takut untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan karena takut orang lain tidak menyukai kita dan takut mengecewakan orang lain, maka hal ini dapat mengakibatkan kita berperilaku non-asertif ketika dewasa. Bila pada masa kanak-kanak kita terbiasa meluapkan emosi tanpa kontrol, maka hal ini mengakibatkan kita berperilaku agresif ketika dewasa. 3 pola interaksi. 1. I'm not okay, you're okay. Saya tidak oke, kamu oke. Maksudnya adalah saya harus yakin bahwa apa yang saya katakan tidak akan menyinggung perasaanmu. Pola interaksi ini merupakan perilaku non-asertif karena membiarkan diri kita pasif dengan alasan takut mengecewakan orang lain. 2. I'm okay, you not okay. Saya oke, kamu tidak oke. Maksudnya, orang lain patut mendapatkan kemarahan dan hinaan dari saya. Pola ini merupakan perilaku agresif karena bila kita membuat orang lain tidak nyaman dengan apa yang telah kita katakan. 3. I'm okay, you're okay. Saya oke, kamu oke. Maksudnya, saya bebas mengungkapkan apa yang saya rasakan dan saya bertanggung jawab terhadap perasaan saya. D. Dampak perilaku asertif. 1. Tidak membiarkan orang lain mengambil manfaat dari kondisi yang kita alami dan orang lain juga memiliki kebebasan untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. 2. Tidak berperilaku agresif pada orang lain, bahkan menerima kehadiran orang lain dengan sikap terbuka. 3. Kedua belah pihak yang berkomunikasi merasa nyaman, tidak ada yang ingin menyakiti lawan bicaranya, dan tidak ada yang merasa disakiti hatinya. 4. Tidak ada pihak yang merasa disalahkan dan dihina oleh keberadaan emosi negatif yang dirasakan oleh lawan bicaranya. 5. Lawan bicara tidak terpancing untuk memberikan respons emosional. E. Cara menumbuhkan perilaku asertif. 1. Berusahalah dan biasakanlah berbicara dengan rasa percaya diri.
2. Berusahalah dan biasakanlah mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan jelas pada orang lain. 3. Biasakanlah memandang wajah orang yang Anda ajak bicara. 4. Biasakanlah mengungkapkan pendapat kita secara jujur dan terbuka pada orang lain. 5. Apabila Anda tidak ingin melakukan suatu pekerjaan, maka katakan tidak dengan kata-kata, nada, alasan yang bisa dimengerti serta diawali maaf. 6. Responlah emosi Anda dengan cara yang sehat untuk menghindari perilaku agresif. Beberapa langkah untuk merespons emosi secara sehat. Sadarilah emosi Anda, perhatikan emosi apa yang Anda rasakan. Misalnya, apakah Anda takut? Apakah Anda senang? Akuilah emosi Anda. Perhatikan emosi apa yang Anda rasakan dan kira-kira seberapa kuat. Selidikilah emosi Anda tersebut tanpa ada penilaian. Katakan, saya merasa terlalu tegang, jangan-jangan saya akan mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin untuk dikatakan. Demikian sharing dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.